Satu, dua, tiga. Nah, jadi kita di sini mau observ. Halo. Jadi kita lagi ada di TPS 3R Gemerda, Jember Kidul, Sindawati, Mati Sleman. Nah, sekarang kita mau observasi terkait TPS 3R ini. Dan sekarang kita mau mewawancarai beberapa warga masyarakat dan petugas di TPS ini. Sebelum itu, pengertian dari sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dari manusia atau sisa dari proses alam yang tidak digunakan lagi. Sampah dihasilkan manusia dari setiap aktivitas sehari-hari, mulai dari kegiatan yang sederhana seperti mengonsumsi makanan hingga aktivitas yang rumit seperti terbentuknya limbah industri. Sampah memiliki banyak pengaruh untuk lingkungan seperti menimbulkan bau yang tidak sedap dan bencana banjir yang disebabkan oleh penyumbatan saluran air oleh sampah. Sampah tidak hanya merusak kelestarian lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya bisa melalui air, udara, tanah, serta kontak dengan organisme lain yang dapat menimbulkan penyakit. Sampah bisa menjadi bahaya dan merugikan bagi manusia apabila manusia tidak membuangnya serta tidak mengelolanya dengan bijak. Oleh karena itu, kita harus mulai menerapkan kebiasaan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi sampah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah, yang pertama, dapat menggunakan alat makan sendiri sehingga mengurangi kemasan sekali pakai. Yang kedua, membawa tas belanja sendiri ketika belanja sehingga dapat mengurangi sampah plastik. Manfaat dari reduce sendiri yaitu mengurangi polusi baru karena pengurangan kebutuhan. Yang kedua, dapat memaksimalkan penggunaan produk karena meminimalisir barang yang harus didaur ulang. Reuse berarti menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Upaya-upayanya yaitu yang pertama, menggunakan botol plastik bekas untuk media tanam. Yang kedua, menggunakan kap kopi plastik untuk tempat kecil. Yang ketiga, menggunakan botol bolak balik untuk buku catatan atau notes. Yang keempat, menggunakan kembali botol sampo atau tabung mandi dan mengisinya dengan botol isi ulang. Manfaatnya yaitu menghemat bahan mentah atau energi. Yang kedua, mengurangi kebutuhan akan tempat sampah dan biaya mengolah sampah. Yang ketiga, memberikan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Yang keempat, menghemat uang konsumen. Recycle berarti memakai kembali. Upaya recycle antara lain yang pertama, menggunakan barang yang masih tidak pakai. Yang kedua, sediakan tempat sampah terpisah untuk bahan yang masih bisa didaur ulang. Manfaat recycle yang pertama, mengurangi penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, mengurangi sampah. Yang ketiga, menekan biaya produksi. Yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir, menciptakan lapangan kerja. Sebelumnya perkenalkan, saya Arun dari SMA Negeri 8 Jakarta. Dengan ibu siapa dan siapa? Ibu Kawit Bestari, Ibu Indonesia. Pertanyaan pertama, kapan mulai dan apa yang latar belakangi diresmikannya TPS 3R Gemerda ini? Untuk peresmian TPS Gemerda 3R kemarin ini tanggal 15 Februari 2023 dan namanya untuk harapan kita dibuka TPS 3R ini untuk pengurus dan masyarakat supaya sadar akan kebersihan lingkungan dan semangat untuk bisa membuat Jember Kidul menjadi lingkungan yang bersih dan sehat dan nyaman dipakai. Pertanyaan nomor 2, bagaimana harapan dari dibangunnya TPS 3R Gemerda ini? Untuk harapannya supaya Jember Kidul bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang masih pengangguran itu nanti biar bisa dikerjakan, bisa menambah ekonomi di masyarakat. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga terakhir ya. Di TPS 3R ini, kira-kira proses pengolahan sampahnya gimana? Mungkin dari sampah kering dan sampah basah itu seperti apa? Proses pengolahan sampah dilihat dari pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Yang anorganik nanti bank sampah jadi dijual, jadi kering-kering dijual. Kalau yang organik dimasukkan dalam mesin pencacah dan penyaringan, nanti setelah itu jadi pupuk dan maggot. Ya nanti di sini pupuk bisa dijual dapat tambah penghasilan dari TPS 3R sendiri. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin bisa dijelaskan Bu fungsi dari dua hal ini? Pengolahan sampah ya, pengolahan sampah rumah tangga. Ini sebenarnya kita harus pilih-pilih dulu dari sampah rumah tangga dulu yang yang basah, yang kering, disembunyikan. Nanti kalau yang basah bisa kita olah di sini untuk dicacah ya Mbak, yang jadi pupuk. Terus kalau sudah dimasukkan sini
nanti kita masukkan ke penyaring. Kita harus milah dari sini dulu karena biasanya dari sampah rumah tangga kan belum pada dipilah. Itu nanti kita milah di sini dulu mana yang boleh dimasukkan, mana yang tidak. Kalau udah habis dari sini dibaca, nanti kita masukkan ke mesin penyaring. Dari yang ini gimana nih Bu cara kerja? Ini cara kerjanya kita nggak kawet, mendingan habis dicaca sini ya Mbak. Ini nanti masukin sini. Nanti yang udah jadi calon pupuk setelah dari sini, yang masih di DPP atau yang belum itu setelah dari sana dipilih lagi. Jadi nanti itu ya ini nanti mungkin sini udah sendiri dia ini. Itu lagi dipilih lagi dia. Terus dari dicaca lagi. Nanti dicaca terus di pas diurai, disemprot pakai semua biar fermentasi akan mengurangi bau. Untuk kalau kita kemarin bikin sendiri Mbak. Oh, mulai gitu. Iya, bikin sendiri. Dari bahan-bahannya ada gula aren, ada terasi, terus ada Yakult, ada ragi pete, terus dipakai air 10 liter. Fermentasi selama 2 mingguan. Itu bisa dipakai. Kalau ada jamur itu mah bagus, berarti berhasil. Jamurnya putih. Iya, berarti mah bagus juga. Kalau jamurnya hitam berarti ini tidak bisa dipakai. Oke. Berpengaruh gede nggak buat menghilangkan bau? Pengaruhnya gede banget, soalnya kalau sudah disemprot ini nggak tahu menangnya. Kalau gitu makasih ya Bu penjelasannya. Kayak sampah yang ada di warga Jombang Kidul itu bisa diatasi ya, bisa diambil. Walaupun sampai saat ini tuh sudah bisa diambil, cuman kan ada rumor bukan ya, bahwa di TPA Piungan itu mau ditutup paling lambat awal April katanya itu. Jadi karena itu lalu kita berharap, atau kami pengurus berharap, bahwa sampah yang ada di warga Penukuhan ini bisa diambil oleh pengurus. Ini yang ditugaskan pengurus itu lalu dikelola sendiri, yang basah itu diolah, yang kering itu terus dipilah untuk dijual. Sebelum ada program ini yang dirasakan itu seperti apa? Yang dirasakan sebenarnya sama seperti tempat-tempat lain ya, tidak ada masalah sebenarnya sampah itu. Cuman yang kita butuhkan supaya sampah yang ada di Jombang Kidul itu bisa diambil, itu aja, bisa diambil dan dikelola sendiri, tidak dibuang ke Piungan. Nah, karena mungkin kelurahan kami itu salah satu yang membebani, salah satu yang paling banyak menyumbang sampah di Piungan ya, dari Sleman. Di Sleman itu kan menurut informasi dari Bupati, Sleman itu menyumbang 300 ton per hari, sementara Polkotia itu sekitar 280. Di Bantul sendiri cuma 100-an yang punya TPA itu. Nah, karena itu kami berniat untuk mengelola sendiri di sini. Terakhir, bagaimana cara Bapak itu berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah tersebut? Mungkin untuk kedepannya gimana rencananya? Ya rencananya, jadi tempat sampah yang ada sekarang ini tuh ternyata tidak dikehendaki oleh warga karena di awal itu tidak disosialisasikan terlebih dahulu, atau waktu itu disosialisasikan tetapi hanya untuk sampah kering, untuk pemilahan sampah kering. Lalu oleh pengurus itu kenapa hanya sampah kering, semuanya aja gitu kan. Lalu
terjadi penolakan. Lalu kalau mau dilanjutkan itu ada masalahnya gini, masalah di dana. Karena itu kalau yang kita ambil hanya sampah kering, sampah basahnya gimana? Enggak, sampah kering saja yang kita kan. Dana yang paling besar kan berasal dari pelanggan. Per rumah itu saat ini itu per rumah itu sekitar 40.000. Lalu kami mencoba memberikan harga yang lebih murah, 25.000 per harga, kan? Tapi kami belum siap. Kami belum siap untuk mengambil semuanya. Kalau kami hanya mengambil sampah yang kering, sampah basahnya gimana? Warga nggak mau kalau nanti sampah basahnya dikubur atau dikelola sendiri sama warga, gitu. Sehingga akhirnya mandek. Nah, kedepannya itu kami lagi sudah kami ukur tempat di sebelah timur dari TPS yang sekarang tanah kas desa juga. Kami rencana mau bangun secara support sistemnya sudah ada sebenarnya. Support system tinggal laksanakan saja. Kalau ini dibolehkan, tempat itu dibolehkan, sebenarnya tinggal laksanakan. Tapi karena tempat itu berada di tengah rumah warga, itu lalu kan menimbulkan aroma yang tidak sedap dong. Gimana apa dapat rumah sebelah kan jauh banget, rumah lebih dulu daripada tempat itu. Sehingga akhirnya itu dibatalkan, kita rencanakan bangun yang baru. Dan untuk bangun yang baru butuh dana. Nah, dananya ini masih cari-cari. Kalau yang ada sekarang ini kan hibah dari dari banyak dana, pokoknya itu dana aspirasi dari anggota DPR. Berarti berencana untuk membangun TPS yang baru dengan lokasi yang berbeda, berjarak dengan jaraknya kurang lebih 200-an meter. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kunci dan Ibu. Saya Terima kasih. Di sini kami akan melakukan 3 pertanyaan yang terkait dengan TPS di sini. Yang pertama, bagaimana sih hasil positif yang dirasakan dan didapatkan dari diadakannya pembuangan sampah bagi warga sendiri TPS tersebut? Iya. Gimana Bu? Soalnya remnya ini juga tidak Baik, kami nanti kemudian yang pertanyaan kedua Bu. Dulu sebelum ada program ini yaitu TPS, apa sih yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar sini dan bagaimana sih? yang pindah-pindah juga sih. Soalnya kan kalau yang di sini kan makannya tempat dan sampah gitu ya. Korbannya juga banyak, jadi nggak ada yang malah ada ini malah jadi menurut saya malah Bermasalah menurut saya. Kemudian ini untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana cara atau Bapak Ibu dulu, bagaimana cara Bapak atau Ibu di sini untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan program TPS sampah tersebut? Mungkin bisa dijelaskan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Ibu? Nggak ada juga, nggak ada. Gimana ya? Soalnya juga ini tanpa sosialisasi kayak gitu-gitu, jadi ya nggak tahu. Cuman sempet sih ada yang cuma kalau itu dibilang yang basah, yang kering kayak gitu. Tapi kan karena kita juga udah terbiasa bayar. Baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya.